bersama aku Tika di channel YouTube Extreme Motorsport. Di sini kedatangan Akang MP ya guys ya. Halo, siapa nih? salam kenal. Pasti semuanya kenal deh sama Akang MP karena YouTuber terkenal gitu kan. Waduh, iya. Sedikit tanya-tanya ke Akang nih. Akang kesini mau ngapain nih? Seperti biasa, lagi mau modif motor kesayangan. Motor apa tuh? Kan banyak tuh motor Akang tuh, nggak cuma satu. Oh iya, mungkin ini motor perjuangan ya. Jadi motor Ninja 2,5. Kita bakal modif-modif tipis lah. Oh, modif apa aja tuh? Oh, gua sekarang lagi modif lampu kali ya, biar lebih keren gitu tampilan si Moya. Mungkin belum ada yang belum tahu nama Ninja gue itu Moya ya, biar lebih keren. Dan banyak yang netizen bilang kalau mau modif si Moya ganti apa handle-nya gitu, karena udah pengok gitu. Udah berapa kali sih Akang ke bengkel ekstrim? 4 kali sama ini sekarang. 4 kali. Ya. Kok sering ke bengkel ekstrim? Oh, mungkin dari cara pengerjaannya rapi ya, servisnya juga lengkap, termasuk ada Tika juga, jadi kesini terus. Oh my god! Wow! Iya. Gimana tuh guys? Aduh, aku dihujat nggak nih? Enggak ada gue Nanti hujat. dihujat lagi. Aku mau nanya deh soal Nanya apa nih? Nanya hubungan apa nih? hati, boleh nggak? Boleh. Boleh. Kebetulan belum nikah. Masa sih? Guys, kalau Akang MP bohong, komen guys. Kita tanya kehidupan Akang deh ya, boleh gak nih? Oh, boleh. Oke, gimana sih perjuangan Akang MP bisa di titik sampai sekarang gitu? Oh, mungkin dari sekarang nge-YouTube ya. Ya. Awal sih awal sebelum nge-YouTube emang udah hobi pengen motor ya, pengen motor sport gitu. Ya pastinya yang Ninja 2,5 itu waktu sekolah kelas 2 SMK. Udah pengen banget motor Ninja gitu. Punya bercita-cita kalau udah kerja nabung, ngumpulin gitu. Tapi belum niat ke YouTube, akhirnya kesampaian. Habis itu kita mulai nge-YouTube gitu. Dari tahun berapa tuh mulai YouTube? Mungkin kalau menurut motovlogger lain singkat sih ya, 2021. 2021 baru mulai YouTube sampai sekarang udah terkenal kemana-mana. Iya, mungkin terbilang singkat atau enggak. Keren guys. Ya, alhamdulillah banget ya, berkat netizen gitu ya, jadi seperti ini gitu. 2000 years later. Nah, kalau perjuangannya kayak gimana tuh Kang? Dari awal nge-YouTube sampai sekarang pasti ada kali-kalikunya. Oh, gitu. pasti ada. Mungkin awal perjuangan YouTube dulu pas lulus sekolah, gua kerja PT ya. Pengen banget punya motor sport Ninja 2,5 gitu ya. Tapi berkat rajin nabung, akhirnya bisa kesampaian gitu. Waktu itu kerja 2 tahun di PT, udah jatuh cinta gitu. Itu kredit sih, kalau kerja PT ya jarang sih yang punya cash, jadi kredit gitu. Dan sesudah beli motor Ninja itu, ya ibaratnya kan masih ada setoran nih. Iya. Ya, ibaratnya kita pengen beli helm, pengen ganti knalpot, itu nabung terus. Jadi kayak belum berani mau nongkrong keluar. Belum berani pacaran? Belum berani pacaran, karena kita kayak mentingin hobi dulu itu. Dulu susah banget pengen helm itu loh, helm harga 800.000 susah. Tapi sekarang helmnya? Alhamdulillah udah banyak. Dulu beli helm 800-an bisa nabung 2 bulan. 2 bulan? Ya, baru bisa beli gitu. Kerja di PT itu ya? Kerja di PT itu, karena waktu itu UMR berapa guys ya? 4,1. Yeah. Belum kita ngasih ke orang tua, belum buat makan. Ya pokoknya alhamdulillah gak nyangka banget. Habis itu pengenlah ganti knalpot. Pokoknya pas udah motor turun kayak pengen modif helm sama knalpot aja gitu. Dan habis itu lebih beratnya lagi pengen beli kamera. Buat konten. Udah kepikiran konten nih. Iya, itu agak sedikit berat ya buat ngumpulin uang seharga. Waktu itu Hero 7 masih mahal loh. Waktu itu awal gua ngonten gua pakai Hero 7 Black. Itu harganya waktu 2020 itu masih sekitar 4,5 jutaan. Iya, itu kan lumayan mahal banget ya. Ya. Dan waktu itu kita alhamdulillah 4 bulan kayaknya deh ya kekumpul itu ya. Uang segitu 4 bulan lah.
akhirnya kita bisa iseng-iseng konten. Konten. Iseng-iseng konten. Awalnya udah punya itu kamera ya. Cuman sebulan didiemin, soalnya kita pengen ikut ke komunitas. Awalnya ragu itu ikut ke komunitas. Namanya komunitas R&B guys. Akhirnya itu kita mulai berani ikut komunitas. Dan awal di situ gua mulai konten. Awal konten itu gua di R&B touring ke Puncak sih. Itu alhamdulillah. Itu baru pertama kali nge-YouTube ya, baru pertama kali konten. Viewersnya waktu 1 hari itu 1.000 dan 2 atau 3 hari 10.000 terus naik sampai 100.000. Oh my god! Wow! Keren guys. Iya, itu nggak tahu lah. Berapa minggu? Iya, itu viewersnya 100.000 dan abis itu kita konten lagi. Ya sempet sih masih kita turun lagi, nggak naik paling nonton di bawah 1.000. Dan gue mikir lagi nih, gimana ya bisa naikin viewers. Akhirnya gue memberanikan collab sama YouTuber Bekasi. Nah, itu Dan Bagus. Gue ikut. Bagus. Ya, gue ikut dia humble, ngebimbing lah gimana. Akhirnya gue ikut ngonten, mulai ada peningkatan tuh. Yang lebih beratnya lagi, gue ngonten sambil kerja gitu. Jam 7 pagi kita kerja, pulang jam 4 sore. Jam 4 sore kita langsung cari konten. Jam 10 ngedit. Awal-awal kan ngedit lama ya, bisa 3-4 jam. Ya udah selesai jam 2 tuh. 5 bulan kurang istirahat. Dan di saat itu gue memutuskan pas 100.000 subscriber ya, gue memutuskan buat resign kerja. Fokus ke YouTube. Cuman pusing tuh. Banyak yang nyaranin ya. YouTube itu kan ada turun naiknya tuh ya, nggak bakal naik terus gitu. Ketika gue berpikir ya, kalau gue resign kerja terus gue nge-YouTube, kalau YouTube gue turun, gue mau kerja apa? Apalagi sekarang zaman corona itu nyari kerja susah banget. Ya udahlah, kita ikhtiar, sholat, orang tua juga. Hobi yang dibayar itu emang nikmat sih. Hobi yang dibayar itu nikmat. Ya udah, alhamdulillah kita resign kerja. Itu masih sekitar semingguan tuh, masih tegang, takut. Ya viewers gue turun, aduh takut. Ya udah kita berpikir lagi. Kalau kata gue konsisten dan kreatif gitu. Awalnya konten 18+ cewek, tapi tentang motor juga kayak gitu. Alhamdulillah itu naik juga sampai 300.000 subscriber. Ada pikiran lagi nih, nekat. Gue berani minjem bank 250 juta buat beli Moge RC. Terus berani? Benar, itu kayak iya, itu surat rumah, BPKB mobil digadein. Ketika gue punya Moge, meledak banget. Meledak. Asli. Langsung ningkat view. Alhamdulillah banget sih, nggak nyangka ya. Itu sih kita modal gimana ya, percaya diri aja sih. Tapi gue berani minjem duit ke bank 250 juta buat beli motor doang gitu. Orang tua nggak ngizinin. Orang tua ya karena takut nggak kebayar. Iya. Kalau nggak kebayar, rumah? Iya, kayak gitu, rumah disita. Aduh, tapi alhamdulillah sih. Alhamdulillah ya. Rezeki Allah juga ngasih jalan yang terbaik. Dan gue juga, soalnya gue punya YouTube, tapi gue sering nontonin channel orang gitu, kayak channel Dandi Malik, terus kayak Harat Arkan. Nah, dia kenapa bisa viewersnya stabil itu ya karena punya Moge gitu. Jadi kayak gitu, gue berusaha, ya udah kita beli Moge, alhamdulillah naik tuh. Itu perjalanan RMP ya, dari titik terendah sampai sekarang nggak gampang guys. Nggak gampang sih. Yang intinya mah modal nekat, percaya diri, yakin. Iya, yakin. Kalau kita kayak setengah-setengah, aduh takut nggak kebayar nih, ya intinya mah yakin dan berdoa sih. 4 bulan kita nambah motor lagi yang 1000 cc kayak gitu. Dan kita udah beli R1. Selang sebulannya kita beliin bapak Moge kayak gitu. Alhamdulillah banget guys. Jadi alhamdulillah. Jadi bisa seperti ini sih berkat orang tua, berkat kalian juga netizen yang makasih banget buat kalian yang udah mengikuti gua dari nol, yang dari awalnya gue punya Ninja 2,5. Pasti kalian pernah nonton juga yang kata gua resign kerja, itu konten gue sedih banget sih pas gua resign kerja itu. Nah, gua sekarang mau nanya lagi nih Kang. Aku dong. Oh, aku. Kamu satu. Nah, aku sekarang mau nanya lagi nih Kang nih. Kendalanya di YouTube apa? Oh, kalau sekarang ya? Oh, mungkin orang yang melihat gua sekarang enak kayak jadi YouTuber, tapi masih ada guys kayak
kalau kesahnya gitu ya, lebih disukai dan juga lebih dibenci gitu ya. Jadi kita ya harus jaga-jaga image, ngasih contoh yang baik. Sekarang kan netizen itu walaupun kita sebaik apapun pasti ada aja ya. Baik nih ibaratnya nih. Ada aja yang komen konten sok baik gitu. Kayak gitu. Terus kalau kita bikin konten yang kayak ya barbar apa gimana, ini konten kagak ada faedahnya gitu, jadi serba salah sih. Jadi ya intinya mah kuat-kuat hati aja guys, jangan mikirin omongan kata netizen. Mungkin omongan netizen ya buat motivasi segitu, mungkin kalau kesannya ya gitu sih. Terus kedepannya mau kayak gimana, mau nge-YouTube aja apa mau nikahin aku? Bercanda guys, bercanda. Kalau mau niat bikin rumah, habis itu Ke rumah aku. iya boleh. Habis itu kayak usaha sih, karena YouTube emang nggak bakal stabil guys kalau kita punya sampingan. Mumpung kita lagi di atas, tetap rendah hati ya, jangan lupa sodako dan mikir ke depannya, nabung gitu. Nah kayak usaha, mikirnya ke depannya, habis itu nikah gitu ya Nama siapa? sama cewek. Di samping. Mungkin ya kan jodoh nggak ada yang tahu ya. Iya, betul banget. Jodoh nggak ada yang tahu. Jadi kayak gitu kedepannya sih usaha dan pasti selalu membahagiakan orang tua gitu. Karena kunci doa itu, kunci sukses itu ya dari orang tua. Betul banget. Dari orang tua, bukan dari apa ya? Mungkin kalau udah nikah dari istri juga kali ya. Dari istri, semakin banyak istri semakin terkabul. Nggak gitu guys, jangan diturutin itu ya. Kebetulan nih Akang ngomongin istri. Waduh ya siap. Kapan target Akang punya istri? Target ya, mungkin ketika udah punya rumah, punya tabungan. Ya target umur, mungkin umur ini baru 24 ya, umur baru 24, mungkin kita 25, 26 sih, setahun lagi ya, setahun setengah kali ya. Setahun, kalau nggak setahun setengah lagi gitu. Karena sekarang lagi bangun rumah juga buat persiapan rumah tangga kayak gitu. Tapi udah ada ceweknya apa belum yang buat? Kalau buat calon yang benar-benar buat ini belum. Kita paling kayak deket. Apa kalau bahasa sekarang mah jalanin aja dulu. Aku juga targetnya setahun 2 tahun lagi sih. Astagfirullah, emang tiga umur berapa? 20. Oh 20 ya, berarti kita beda 4 tahun berarti ya. Emang sih guys, ya target sih kita nyari istri yang di bawah umur sih, 18 kalau nggak 20 gitu. Ketika kita udah umur 40 kan istri kita masih seger gitu, karena gue lebih suka cewek yang nurut gitu, apa adanya nurut lah, intinya nurut kata suami. Kadang kalau kita seumuran itu sama-sama keras nggak sih ya ibaratnya. Kalau seumuran, ya itu sih pengennya dapat yang di bawah umur itu. Berarti Biar- Tika cocok nih? Insya Allah cocok. Insya Allah cocok. Target punya anak berapa kan? Target punya anak berapa itu mah nanti, nikah aja belum. Mau 13, Iya, mungkin mau 12. nanyanya target punya istri kali ya, berapa? Apalagi kita tanggal lahirnya sama guys. Oh iya sama ya. Tanggal 6 kan. Iya 06 ya. Nah, di logo motor gua 06 ya, itu tanggal lahir. Nah setelah menikah nanti Akang mau fokus ke YouTube apa mau bikin usaha? Ya mungkin kita bakal fokus konten sama istri, sama keluarga di rumah, motoran. Tetap kok bakalan fokus konten tentang motor, family, sama istri kayak gitu. Karena konten sekarang itu jarang sih kayak bonceng cewek-cewek gitu. Mungkin kalian banyak yang nungguin, bang konten sama cewek lagi ya. Mungkin gue bakal konten sama cewek lagi ketika dia jadi tunangan, kalau nggak istri gitu. Nah kalau misalkan nanti Akang jadi pengusaha nih, berhenti nge-YouTube, apa motor-motor yang ngejejer di teras rumah mau dijual apa mau jadi kenangan aja? Oh, itu sih nggak janji sih ya, karena kan kita juga pasti berpendapat sama istri juga gitu, pasti kita harus dengerin. Ya mau gua sih itu motor nggak bakal dijual, mungkin kalau
gue dikasih setelah menikah dikasih secepatnya anak, mungkin bakalan gue warisin ke anak gue gitu, dan mungkin bakalan narusin buat konten motovlogger gitu. Anaknya harus ikut bapaknya gitu ya? Iya, mungkin bakalan diajarin kayak gitu. Mungkin ya maunya sih nggak dijual, soalnya itu motor perjuangan semua sih kayak gitu. Nah, terakhir nih Kang nih, penutupan ya, aku mau nanya kalau nanti misalnya Akang jadi pengusaha, mau buka usaha apa? Oh iya ya, mungkin kalau usaha sih cita-cita gue pengen bikin tempat sunmori gitu, yang angkringan gitu. Pengennya sih kayak gitu. Oh, berarti tetap arah ke motor gitu ya? Arah ke motor. Pokoknya gue pengen punya lahan ketika itu tikumnya sunmori. Pengen banget sih usaha kayak gitu, karena kan ya gue hidup di dunia motor, dan netizen subscriber gue juga pasti dia lebih suka motor dan sunmori. Pengennya sih gue pengen usaha bikin lahan tempat sunmori gitu, kayak gitu. Jadi walaupun gue udah ibaratnya kedepannya vakum main motor, tapi gue bisa melihat anak-anak yang baru main motor kumpul gitu. Pengen kayak misalnya udah tua nih, aduh gue udah nggak bisa main motor, tapi gue bisa melihat anak-anak pada kumpul main motor, dulu gue begini kayak gitu. Pengen sih itu sih usahanya. Oke, makasih buat Akang MP udah datang ke Bengkel Ekstrim juga. Makasih juga udah nyempetin waktunya buat konten bareng. Iya, siap. Jangan bosen-bosen ke Bengkel Ekstrim ya Kang? Pasti dong, enggak. Pasti motor-motor semua Akang MP bakalan modif di Ekstrim. Gua Tika. Gua Akang MP. Dan Asan sebagai kameramen Ekstrim undur pamit. Mohon maaf jika ada salah kata. Bye-bye. Bye, dah.